Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup. Bab 2256-2260. Saul memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa itu memang masuk akal. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Tapi saya tidak berpikir Pak Murik akan mencoba menipu saya. Setidaknya dia tidak pernah melakukannya sebelumnya. Saul memberitahu Jasper tentang masa lalu dan bagaimana dia dan Pak Murik saling kenal selama beberapa tahun. Jika Tuan Murik mengingini ladang minyak Saul, dia dapat dengan mudah mengusir Saul dengan menggunakan segala cara yang dia mau. Jasper hanya menebak-nebak, dan tidak ada bukti sama sekali untuk membuktikannya. Jefferson, saya hanya menebak. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Mari kita tunggu sampai saya menemukan buktinya. Saul mengangguk. Dia menepuk bahu Jasper dan berkata, "Aku mengerti maksudmu. Meskipun merupakan kebiasaan yang baik untuk bertindak hati-hati, jangan menakuti dirimu sendiri dengan sia-sia." Baiklah. Anda harus kembali dulu. Saya akan tetap berhubungan dengan Pak Murik. Dan saya akan memberitahu Anda segera setelah kami dapat menyelesaikan formalitas. Jasper berterima kasih padanya sebelum berbalik dan meninggalkan hotel. Dia sekarang memiliki ladang minyak. Jadi dia secara alami ingin tinggal di dekat ladang minyak ini untuk saat ini. Setelah Jasper kembali ke ladang minyak, dia menemukan bahwa Julian, Brooke, dan yang lainnya telah bangun. "Jasper, maaf aku ketiduran sedikit," kata Julian sambil menggaruk kepalanya. "Tidak apa-apa, kamu tidak harus begitu sopan denganku. Sebelum ini, kami berada dalam periode khusus. Semuanya kembali normal sekarang." Jasper tersenyum dan berkata dia tidak keberatan. Kemudian, dia menemukan bahwa Brooke telah meningkatkan sistem pertahanan seluruh ladang minyak. Pertahanan kita sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Saya berani mengatakan kali ini, tidak ada yang bisa masuk kecuali mereka adalah organisasi teroris teratas. Jasper melihat senjata berat di sekitar dan tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. "Jadi begitu. Anda tampaknya ahli dalam bidang ini. Kalau begitu saya akan menyerahkan pertahanan ladang minyak kami kepada Anda." Jasper kemudian memberi Brooke kartu bank. "Apa ini?" tanya Brooke. "Ini sejumlah uang. Jika Anda menemukan bahwa tindakan defensif dari basis ladang minyak kami tidak cukup, belanjakan saja uangnya untuk mendapatkan lebih banyak." "Saya percaya kamu." Kepercayaan Jasper pada Brooke memang meningkat. Itu karena Jasper menemukan bahwa Brooke sangat jujur secara pribadi dan tindakan. Jika Brooke mau, dia bisa menyelinap pergi saat Jasper pergi dan Julian sedang tidur. Jika itu terjadi, orang-orang di pangkalan minyak tidak akan bisa menghentikannya mengambil apapun yang diinginkannya. "Terima kasih, Tuan Lin. Tapi ini terlalu murah hati." Brooke kaget. Tapi Jasper tersenyum dan menjawab, "Selama itu sesuatu yang menguntungkan kita, aku bersedia membelanjakan berapapun. Lakukan saja apa yang harus Anda lakukan tanpa khawatir. Saya mendukungmu." Jasper tidak berbohong padanya. Apa yang dia katakan adalah dari lubuk hatinya. Dia awalnya menyiapkan banyak uang untuk kunjungan ke Kori ini. Tetapi dia tidak menyangka bisa mendapatkan ladang minyak hanya dengan berperang. Meskipun skala ladang minyak ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, itu juga pot emas pertama Jasper di Kori. Sebagai seorang pengusaha, begitu dia memiliki modal awal, dia tidak lagi takut tidak dapat memperluas modal awal secara bertahap. Dengan kata lain, Jasper punya solusi. Brooke mengangguk dengan serius dan pergi dengan kartu banknya. Hanya Julian dan Jasper yang tersisa. Julian melihat ekspresi sedih di wajah Jasper, dan bertanya, "Jasper, apa yang membuatmu bingung?" Jasper tersenyum dan berkata, "Apa? Apakah itu jelas? Kamu bahkan tidak bisa menyebutnya jelas lagi. Itu hampir tertulis di wajahmu." Jasper tidak menyembunyikan apapun. Jadi dia memberitahu Julian bahwa dia makan malam dengan Murik, Presiden Kamar Dagang Perminyakan. "Saya tidak percaya dengan metode deteksi baru yang dikatakan Presiden Murik. Intuisi saya memberitahu saya bahwa ini mencurigakan. Tetapi saya tidak punya bukti. Jika ini melibatkan organisasi perminyakan internasional, saya merasa dapat menelepon seseorang dan bertanya." Setelah berbicara, Jasper mengambil ponselnya dan menelepon. "Hei, Jasper. Kamu sudah lama tidak meneleponku setelah pergi ke luar negeri. Apakah Anda punya kabar baik untuk diberitahukan kepada saya hari ini?" Setelah mendengar ini, Jasper mulai mengumumkan kabar baik dengan jelas. "Benar, Tuan McNeil. Saya mendapatkan ladang minyak untuk diri saya sendiri." Pada usia Tuan McNeil, dia secara alami akrab dengan tahun-tahun sulit produksi minyak di Summerland. Saat itu, Summerland sedang menghadapi kekurangan minyak dalam waktu yang lama. Orang-orang dari Amerika Serikat dan Inggris itu bahkan mencoba memanfaatkan teori bahwa Summerland tidak memiliki minyak di pasar internasional sehingga mereka dapat menjual minyak ke Summerland.
Semua orang di Summerland merasa gembira saat King Petroleum berhasil memproduksi minyak. Oleh karena itu, McNeil pasti lega mendengar berita Jasper. Dia menjawab dengan dua kata melalui telepon. Tidak buruk. Jasper melanjutkan dengan mengatakan, meskipun yang saya dapatkan hanyalah ladang minyak kecil, yang tidak layak untuk disebutkan kepada orang luar, setidaknya saya memiliki fondasi awal. Tuan McNeil menyemangati Jasper dan berkata, Jasper, saya tahu kemampuan Anda. Sekarang Anda telah membangun pijakan yang kuat di Kori. Masa depan Anda pasti tidak terbatas. Saya juga percaya bahwa Anda akan memiliki kabar baik untuk diceritakan kepada saya di masa depan. Karena itu, Tuan McNeil berubah pikiran. Tapi aku juga tahu jika kamu meneleponku, kamu pasti punya sesuatu untuk dikatakan, kan? Jasper menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya. McNeil bisa melihat pikirannya setiap saat. Benar, Tuan McNeil. Saya bertemu Murik, Presiden Kamar Dagang Perminyakan setempat. Dia memberitahu saya tentang protokol pengujian terbaru yang dikeluarkan oleh Organisasi Perminyakan Internasional. Saya merasa ada yang tidak beres. Jadi saya harap Anda dapat membantu saya mencari tahu dan melihat apakah ini benar atau tidak. Setelah Jasper selesai berbicara, McNeil juga menyadari pentingnya masalah tersebut. Summerland juga merupakan negara anggota di Organisasi Perminyakan Internasional. Seharusnya mudah untuk mengetahuinya. ****. Jasper menunggu dengan sabar. Dan setelah beberapa jam, McNeil akhirnya menelepon kembali. Jasper, Menteri Organisasi Perminyakan secara pribadi meyakinkanku bahwa hal seperti itu tidak ada. Akhirnya Jasper sadar dan dia mengutuk secara diam-diam. Begitu. Aku tahu itu palsu. Sepertinya seseorang sedang mencoba memainkan beberapa trik kotor. Tuan McNeil belum menutup telepon. Dia melanjutkan. Jasper, Menteri memberitahu saya bahwa pengujian lama dan baru memerlukan penggunaan reagen uji. Selama bisa dibuktikan bahwa tes kit itu palsu, kebohongan akan merugikan diri sendiri. Selama Anda dapat menemukan laboratorium kimia dengan beberapa kualifikasi dan pengakuan, Anda akan dapat mengujinya. Jasper mengangguk dengan serius dan meyakinkan Tuan McNeil. Saya mengerti, Tuan McNeil. Sangat menyenangkan memiliki berita penting ini. Jangan khawatir, saya bisa menangani semuanya dari sini. Jasper menutup telepon, mengusap dagu sambil berpikir. Dia memutuskan untuk melanjutkan inspeksi ladang minyaknya terlebih dahulu. Hanya dengan cara ini Jasper bisa bergerak lebih baik dan mengungkap apa yang disebut kebohongan ini. Karena itu, Jasper langsung menelepon Saul. Anda mengatakan bahwa Anda ingin memajukan ujian di pihak Anda. Apakah kamu terburu-buru? Tidak ada yang bisa menjadi pengecualian kali ini. Dan saya juga tidak. Ada cukup banyak ladang minyak yang perlu diuji. Saul penasaran. Tapi Jasper masih sangat teguh. Benar, Tuan Jefferson. Coba ajukan ujian saya. Jika bukan yang pertama, setidaknya jadikan milikku 3 besar. Oke, biarkan aku mencoba. Saul tidak bisa menjaminnya. Jadi dia hanya bisa meminta bantuan Pak Murik. Lagi pula, dia tidak punya hak untuk mengambil keputusan. Jadi dia tidak bisa menjamin apa yang bisa dia lakukan. Setelah Jasper dan yang lainnya menangani masalah di pangkalan minyak, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengadakan jamuan makan besar. Brock tidak mengerti ini. Tapi Jasper punya alasannya sendiri. Kami baru saja mengalami pertempuran besar di sini sebelumnya. Dan semua orang masih sedikit terkejut, saya bosnya. Jadi, jika saya ingin mempertahankan mereka, saya harus membuat mereka mengerti perbedaan antara mengikuti saya dan mengikuti Kain. Bukan begitu? Brock mengangguk. Dan sekarang dia mengerti mengapa Jasper membuat keputusan seperti itu. Segera malam tiba. Dan bagian dalam pangkalan minyak itu terang benderang karena sedang diadakan perjamuan besar. Sebagai bos, Jasper berpidato kali ini. Selain menstabilkan moral para pekerja tersebut, ia juga memainkan kartu truf. Saya mengumumkan bahwa mulai besok, gaji semua orang di sini akan dinaikkan sebesar 30%. Begitu dia mengatakan itu, semua orang mulai bersorak. Mereka sangat bersemangat. Jasper juga tahu bahwa jamuan itu hanyalah permulaan. Jika dia ingin menstabilkan situasi di sini, dia hanya bisa menaikkan gaji mereka. Lagi pula, dia tahu dalam hatinya bahwa dia tidak menjaga Bella yang juga datang ke Kori. Selain itu, dia juga harus berurusan dengan banyak hal dengan keluarga Kurt. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada rakyatnya ketika dia berurusan dengan hal-hal kritis. Saat Jasper dan orang-orang di Oil Base berkumpul bersama, Bella pun mendapat kabar terbaru. Apa? Pakar telah tiba. Katakan padanya untuk datang dan menemuiku. Perintah Bella. Sekitar 1 jam kemudian, Yves membawa seorang pria ke hadapan Bella. Pria ini membawa koper dan mengenakan kacamata berbingkai emas. Dia tampak kreatif. Anda adalah Osmond, ahli kimia itu. Betul.
Miss Bella. Saya lulus dari University of Pennsylvania dengan gelar doktor dan master. Sebelum Osmond selesai membual, Bella mengerutkan kening. Berhenti. Anda tidak perlu menyombongkan diri di depan saya. Saya tahu untuk apa Anda di sini. Saya harap Anda mengatakan ini ketika Anda bertemu dengan pedagang minyak lokal. Melalui percakapan antara Bella dan Osmond, Yves pun mengetahui bahwa identitas Osmond telah dipalsukan. Apakah kamu membawa barang yang paling penting? Tanya Bella. Setelah mendengar ini, Osmond segera mengulurkan tangan dan membuka koper yang dibawanya. Setelah koper perak dibuka, dia mengeluarkan sebotol kecil reagen hijau terang dari dalam. Sudah, Miss Bella, tolong lihat. Ini adalah reagen terbaru untuk menguji kemurnian minyak bumi. Namun, kami secara khusus mengembangkan ini agar sangat cocok untuk operasi ini. Tidak peduli seberapa murni minyak mentahnya, lambat laun akan menjadi tidak murni selama hal kecil ini ditambahkan. Dari sana, Anda dapat melanjutkan apapun yang ingin Anda lakukan selanjutnya. Osmond tampak percaya diri, dan Bella melihat reagen hijau cerah sebelum melambaikan tangannya. Karena ini berguna, kamu harus menginstalnya dengan cepat. Izinkan saya memberitahu Anda. Kali ini kita harus menjadikan seseorang sebagai contoh agar kita dapat mengintimidasi yang lain. Jadi kamu pasti kejam. Mengerti? Dipahami. Saya atas perintah Nona Bella. Setelah Osmond meninggalkan Bella, dia kembali ke keseriusan sebelumnya. Di depan Bella, dia adalah seorang profesor kimia palsu yang telah terungkap. Namun, di mata orang lain, Osmond tetaplah profesor kimia top dengan gelar ganda. Osmond mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Pak Murik. Halo, apakah ini Murik? Saya Profesor Osmond dari Organisasi Perminyakan Internasional. Saya sudah tiba di Basra. Bagaimana saya bisa menemukan Anda? Mendengar ini, Pak Murik tentu saja merasa tersanjung. Dia buru-buru berkata sambil tersenyum. Maaf, Profesor Osmond. Saya seharusnya mengatur seseorang untuk menjemput Anda di bandara. Kamu ada di mana sekarang? Saya akan mengatur mobil untuk pergi ke sana segera. Setelah menutup telepon, Osmond menunggu dengan sabar di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, sebuah SUV hitam muncul di depannya. Apakah Anda Profesor Osmond? Itu benar. Silakan masuk ke mobil. Presiden kami sedang menunggu untuk menyambut Anda. Setelah lebih dari 10 menit, Profesor Osmond dibawa ke hadapan Tuan Murik. Selamat datang, Profesor Osmond. Apakah ada perintah baru dari organisasi sekarang setelah Anda di sini? Tuan Murik tampak seperti kagum dan Osmond menjaga ekspresinya tetap tenang ketika melihatnya. Tetapi hatinya dalam ekstasi. Ini menunjukkan bahwa penyamaran Osmond sempurna. Selama Tuan Murik kagum pada dirinya sendiri, Osmond tidak akan terlalu takut identitasnya terungkap. Untungnya, itu semua adalah perintah yang telah diturunkan sebelumnya. Anda tidak perlu gugup. Kami hanya perlu mengikuti aturan dan peraturan. Tuan Murik dengan cepat membawa Osmond untuk beristirahat, di mana dia juga memperhatikan koper yang dibawa Osmond. Profesor Osmond, ada apa di sana? Osmond telah menunggunya untuk bertanya. Oleh karena itu, dia mengambil koper dan membukanya. Melihat, ini adalah reagen terbaru yang saya kembangkan. Hanya diperlukan 1 tetes untuk memeriksa apakah sampel minyak mentah memenuhi syarat. Tuan Murik sangat senang melihatnya, yang kemudian semakin menegaskan identitas Osmond. Kalau begitu, Profesor Osmond, kapan ujian kita akan dimulai? Besok pagi. Oke, aku akan mengaturnya. Keesokan paginya, Saul menerima pemberitahuan tepat setelah bangun tidur. Apa? Saya harus pergi ke putaran pertama pengujian. Itu benar. Tuan Jefferson, Anda seharusnya baik-baik saja dengan itu, kan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Pak Murik, Saul secara alami tidak dapat mengakui kebenaran. Omong kosong. Aku bahkan tidak punya waktu untuk merasa senang tentang itu. Pak Murik, tolong tunggu. Saya akan mengatur seseorang untuk menyiapkan beberapa sampel minyak mentah dan mengirimkannya secara pribadi. Saul kemudian mulai bertindak segera. Dan dia tidak berani menunda perintah yang diberikan oleh Tuan Murik. Setengah jam kemudian, Saul muncul di depan pintu kamar dagang perminyakan dengan sampel minyak mentah terbaru. Setelah dia masuk, dia melihat Pak Murik duduk di meja. Di sebelahnya adalah seorang pria dengan kacamata berbingkai emas yang terlihat sangat berpengetahuan. Murik, saya di sini dengan sampel minyak mentah. Dan siapa ini? Pak Murik sangat senang melihat Saul. Dia bergegas untuk memperkenalkan. Orang ini memiliki identitas yang tidak biasa. Dia adalah Osmond, seorang profesor kimia dengan gelar master dan doktoral. Dialah yang menemukan detektor minyak mentah. Mendengar ini, Saul tentu saja kagum. Kemudian, dia buru-buru berkata sambil tersenyum. Hai, Profesor Osmond. Nama saya Saul Jefferson. Dan saya, sebelum Saul selesai memperkenalkan dirinya, dia diinterupsi tanpa ampun oleh Osmond.
Apakah sampel minyak mentah ada di sini? Kami akan segera memulai tes. Osmond bangkit dan pergi ke samping. Tempat laboratorium steril disiapkan. Ada dinding kaca besar di sisi terluar. Jadi orang bisa melihat semua anak tangga dari luar. Entah kenapa, Saul justru merasa sedikit gugup saat melihat Osmond yang acuh tak acuh berjalan ke laboratorium dengan membawa sampel minyak mentah. Pak Murik juga melihat beberapa masalah dan bertanya, "Pak Jefferson, ada apa? Kamu tampak gugup." Secara alami, Saul tidak dapat mengakuinya saat ini. Jadi dia dengan cepat berkata dengan berani, "Tuan, Anda pasti bercanda. Aku baik-baik saja. Hanya saja suhu AC di sini agak rendah." Kemudian, Pak Murik mengabaikan Saul dan fokus pada laboratorium seperti orang lain. Setelah masuk ke laboratorium, Osmond memiliki temperamen yang berbeda. Meski memalsukan gelarnya, ia masih sangat paham dengan prosedur yang harus diikuti di laboratorium. Selain itu, bagian terpenting dari seluruh pendeteksian, yaitu botol reagen uji yang dikembangkan dengan hati-hati, sudah ada di tangan. Osmond sangat yakin bahwa dia dapat dengan mudah menyelesaikan tugas tersebut. Segera, sampel minyak mentah yang dibawa Saul dimasukkan ke dalam cawan petri. Osmond mengambil penetes dan menjatuhkan beberapa reagen uji ke dalamnya. Tidak ada reaksi pada awalnya, jadi Saul tampak santai. Namun, kedua hal ini bersama-sama menghasilkan reaksi kimia yang sangat besar. Di bawah pengawasan semua orang, minyak mentah hitam di cawan petri pada akhirnya berubah menjadi warna terang dan berair. Apa? Apa artinya ini? Saul panik dan kembali menatap Pak Murik. Bahkan, Murik juga tidak tahu. Jadi dia hanya bisa berkata, "Saya juga tidak tahu." Kita akan mengetahuinya saat Profesor Osmond keluar. Segera, Osmond berganti pakaian aslinya dan muncul di hadapan orang banyak. Dia masih memegang cawan petri di tangannya. Dia mengangkatnya sebagai bukti sambil bertanya, "Siapa yang mengirim sampel minyak mentah ini?" Ya, suara malu-malu Saul datang dari kerumunan. "Kamu juga melihat hasilnya. Anda gagal dalam pemeriksaan. Jadi lisensi Anda telah dibatalkan." Segera setelah kata-kata ini keluar, guntur terdengar di benak Saul. "Apa? Saya seorang pengusaha berpengalaman yang telah menjual minyak di sini selama beberapa tahun. Jika ada masalah dengan oli saya, pelanggan tetap akan menyadarinya sejak lama. Saya dituduh salah. Saya dianiaya, Pak." Saul secara alami tidak puas. Jadi dia dengan cepat memberikan bantuan kepada Tuan Murik di sebelahnya. Namun, Saul tidak tahu bahwa meskipun Murik adalah orang yang baik, satu-satunya kekurangannya adalah dia sangat setia. Salah satunya adalah teman lamanya dengan hubungan pribadi yang sangat baik, dan yang lainnya adalah organisasi tempat dia bekerja. Saat dihadapkan pada pilihan yang sulit, Murik tetap memilih yang terakhir. "Maaf, Tuan Jefferson. Kami harus mempercayai hasil percobaan ilmiah." "Tuan, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak percaya padaku?" "Ini bukan pertanyaan apakah saya percaya Anda atau tidak. Singkatnya, Anda harus kembali dulu. Anda masih bisa melakukan pemeriksaan lagi di masa mendatang setelah kualitas minyak mentah Anda lolos uji." Murik telah memberi Saul martabat sebanyak mungkin sambil tetap berdiri tegak. Namun, Saul juga seorang yang jujur. Dia merasa tidak pernah curang saat menjual minyak mentah. Oleh karena itu, dia menolak untuk menerima hasil ini dengan patuh. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.